Oke, halo Sobat Baca, selamat malam. Semoga semuanya pada sehat selalu dan tetap semangat. Oke, kita masih menunggu Sobat Baca yang lainnya nih. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya di unggahan Giat Baca, bahwasanya pada malam hari ini kita akan mengikuti sebuah sesi live atau diskusi bersama pemateri kita mengenai meningkatkan literasi dengan giat baca buku. Di sini sudah ada Kak Endringgono. Halo Kak. Oke, gimana Kak kabarnya? Apakah sehat? Oke, kita masih menunggu respon. Oh iya, pada malam hari ini kita akan mengikuti sesi live Instagram. Nah, kebetulan sudah ada Kak Dwiki DAP nih, narasumber kita. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita sapa dulu ya teman-teman yang lainnya ya. Sebentar, kita masih menunggu audiens yang lainnya. Oke. Baik Sobat Baca, pada malam hari ini seperti yang sudah disinggung di konten Instagram Giat Baca sebelumnya, bahwasannya pada sesi live malam hari ini kita akan membahas mengenai meningkatkan literasi dengan giat baca buku. Dan kebetulan di sini sudah ada Kak Dwiki selaku pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin langsung saya invite saja ya. Oke. Sebentar. Kita coba invite dulu Kak Dwiki. Oke. Iya, halo. Sudah Halo, bisa terhubung Kak? selamat malam. Iya, selamat malam Kak Dwiki. Hai, malam juga. Iya, bagaimana Gimana Kak kabarnya? suaranya? Iya, bagaimana Kak suaranya? Apakah terdengar jelas di sana? Aman. Oke, baiklah Kak. Sepertinya kita mulai Oke, 2 menit lebih cepat ya Kak. Kebetulan sudah muncul tadi nama Kakak soalnya. Saya nggak cek jam lagi. Oke, oke. saya izin buka live pada malam hari ini ya Kak ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fasa Anissa Indina. Kakak dan sobat baca lainnya bisa panggil saya Fasa aja deh, gitu ya. Pada malam hari ini saya akan memandu jalannya diskusi kita, yaitu mengenai meningkatkan literasi dengan giat baca buku. Sebelumnya saya izin memperkenalkan Kak Dwiki terlebih dahulu ya, selaku narasumber pada malam hari ini. Di sini sudah ada Kak Dwiki, nama lengkap beliau adalah Kak Dwiki Adi Putra, SAP, MSI ya Kak ya. Iya, betul. Iya, saat ini beliau menjadi dosen di Universitas Indo Global Mandiri, sekaligus leader dari komunitas narasi. Boleh say hello dulu Kak ke sobat baca lainnya Kak? Oke, oh jadi itu sobat baca ya, Iya, Fasa ya. iya Oke, betul Kak. halo sobat Fasa, selamat malam. Iya, malam. Nih Kita udah akhiri mulai weekend ramai. dengan live IG berarti ya, Fasa Iya, ya. menyambut Senin gitu ya Kak ya. Menyambut ini ya. Oke. Kak, Oh, mungkin kakaknya mau ya. perkenalan secara pribadi nih. Boleh Kak, silakan kalau misalnya mau menambahkan lagi gitu. Oh ya, oke. Halo teman-teman, selamat bergabung Sobat Baca ya, Sobat Baca. Perkenalkan, saya Dwiki Adiputra. Saat ini saya menjadi dosen di program studi ilmu pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri, dan juga menjadi leader ya. Ini sedikit lagi nih, masa leadernya dikit lagi nih, nanti akan ada pergantian soalnya ya. Sebenarnya sudah pergantian, tapi ini kemudian ada ketuanya yang baru nih, ada Joy nih, ada Eja. Ketua leadernya udah berganti, tapi insya Allah akan definitifnya di bulan Desember di komunitas narasi Sumsel. Itu. Oke, Apalagi nih yang Kak. kenalan nih. Ya, Itu mungkin dulu nanti ya. ya.
Oke, Kak. Terima kasih, Kak, sudah memperkenalkan dirinya. Mantap banget nih. Oke, Kak. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Kak Dwiki, mungkin teman-teman ada yang mau kenalan lebih lanjut nih, boleh banget langsung follow aja Instagramnya Kak Dwiki di @dwikidap ya, Kak ya. Iya, Iya, betul. gas langsung follow nih. Oke. Oh iya, oke siap, nanti siap di follow deh. Iya. Oke, siap, Kak. Baik, Kak. Heeh. Mungkin kita langsung Ya. saja ya, Kak ya. Boleh? Baik teman-teman, izin restate lagi nih. Kebetulan tema kita pada malam hari ini yaitu meningkatkan literasi dengan giat baca buku. Nah, mungkin kita berangkat dari literasi terlebih dahulu nih Kak. Karena di antara kita ini masih ada yang suka miskonsepsi atau mungkin belum memahami gitu. Apa sih sebenarnya literasi itu? Nah, mungkin dari Kak Dwiki boleh banget nih untuk memberikan atau menjelaskan nih gimana sih Kak Dwiki mendefinisikan literasi itu sendiri, Kak? Silakan, Kak. Oke, terima kasih. Panggilannya apa? Fasa ya? Iya, fasa, Fasa Kak. ya? Oke. Iya. Namanya bagus banget. Fasa. Oke, so kalau kita berbicara literasi ya, literasi itu secara apa namanya, secara singkatnya itu sebuah kemampuan ya untuk membaca dan menulis. Itu sih kalau untuk literasi ya, pengertian dari literasi. So ketika kita mempunyai kemampuan untuk membaca maupun menulis ya, apapun ya, menulis apapun bisa dengan apa namanya, menulis puisi, menulis cerpen ya, novel, buku, atau sajak-sajak indah gitu ya. Nah, dan juga membaca apapun juga. Bisa membaca komik ya, membaca apa tadi cerpen ya, baik digital maupun cetak, itulah yang kita sebut dengan literasi. Ya. Oke, Kak. Jadi bisa kita pahami ya, Kak, ya, bahwasannya literasi itu everything that yang berhubungan sama nulis sama membaca gitu ya, Kak, ya? Ya, betul, Oh, betul. oke, Kak. Baik, Kak. Definisinya sangat bisa dipahami ya. Teman-teman berpikiran Iya. demikian kayaknya gitu. Oke, Kak. Mulai anu nih, mulai Hmm. panas. Oke. Kak, Oke. kami penasaran nih, Kak. Kira-kira apa sih urgensi meningkatkan literasi gitu, Kak? Oke, kalau urgensi dari literasi sangat penting ya. Kita berkaca dari apa namanya, belakangan ini nowadays itu ya, generasi sekarang itu apa namanya, sudah sangat menurun ya kalau kita berbicara literasi ya. Karena apa? Dengan kemajuan teknologi 4.0 itu menyebabkan anak muda atau generasi sekarang itu minat untuk membaca itu sangat menurun ya. Mereka lebih asik dengan media sosial, bisa TikTokan ya, nonton YouTube dan lain-lain. Nah, so makanya ini menjadi sebuah tantangan yang sangat penting juga untuk kita semua untuk meningkatkan literasi lagi. Karena apa? Literasi ini tadi ya, kita melihat bahwasanya kita untuk sebuah kemampuan untuk membaca dan menulis ya. Yang pertama, apabila kita membaca, pasti kita akan menambah sebuah banyak kosakata ya, kosakata apapun. Nah, lalu kita akan lebih paham dengan kata-kata yang ada atau kalimat-kalimat yang ada ketika kita membaca. Entah itu membaca puisi, novel, ya, buku, komik dan lain-lain. Nah, selain itu tadi namanya membaca, ya. Kalau ada slogan buku adalah jendela dunia, nah itu adalah benar ya. Jadi dengan buku kita mendapatkan sebuah apa ya, pemandangan baru, sebuah wawasan baru ya. Terkait apapun ya, terkait apapun. Nah, dan juga yang terakhir kemampuan apabila kita meningkatkan literasi ya, itu akan meningkatkan kemampuan daya ingat ya, daya ingat. Makanya apa namanya, mungkin Fasa atau teman-teman yang ada join di sini terkadang melihat ya, wah ada sudah apa namanya, orang tua zaman dahulu ya sudah umur 70, 80 masih ingat ya, tidak pikun, tidak lupa. Nah, itu adalah salah satunya pasti karena hobi membaca atau ada rasa ingin membaca terus gitu, sehingga otaknya ingatannya terus diasah gitu ya. Seperti itu saya. Masa Oh, sorry saya potong. Nanti kalau iya. teman-teman kalau di akhir mungkin di akhir ada sesi pertanyaan nggak nih via chat? Iya, ada Kak nanti sesi pertanyaan Oke. jawab. Jawab.
Nanti yang ada silakan nanya, nanti akan saya berikan buku ya. Nah, loh, udah dapet ini nih trigger Iya. dari kakaknya. Kalau baik bagi teman-teman yang mau nanya, bagi sobat baca yang mau nanya, nanti dapat hadiah buku nih. Ya. Oke, makasih Kak. Ya. Oke. Oke Kak, next question ya Kak ya. Iya. Oke, sebenarnya pertanyaannya masih sepertinya sudah tercover sih dengan penjelasan kakak tadinya ya. Tadi kita bahas tentang urgensinya, sekarang kita lebih ke manfaatnya gitu Kak. Kira-kira menurut Kak Dwiki ini ada gak sih manfaat lainnya gitu yang mungkin bisa kita peroleh dari aktivitas literasi ini, khususnya literasi yang berkaitan dengan baca dan menulis gitu Kak. Oke, saya sudah jawab sedikit tadi ya. Yang pertama Iya, tadi daya ingat sih, itu yang paling penting. Apa ketika kita membaca, ketika kita menulis, pasti secara tidak langsung daya ingat kita pasti terasah ya, akan lebih tajam ya daya ingat kita. Nah, mungkin ada manfaat selanjutnya yaitu kita akan lebih peka ya. Kita akan peka dengan berita-berita yang ada gitu ya, karena tadi kalau kita tidak bisa apa ya, kalau kita tidak suka membaca ya, maka ketika ada something news that happen, ketika ada berita-berita yang terjadi yang kita lihat melalui apa namanya, bisa Instagram ya, atau dari TikTok atau dari YouTube. Nah, itu pasti kita nggak peka, mungkin cuma baca judulnya aja gitu ya, tapi isinya nggak dibaca. Nah, itu akan menjadi sebuah hal yang fatal ya. Jadi ketika, kemarin ada ini misalkan gini deh, misalkan kayak live kita nih, wah kemarin kan ada ini, ada kita share di story ya, wah ada live IG nih. Nah dia cuma tahu tuh IG-nya apa, ada live IG bareng Giat Baca dengan Kak Dwiki hari Minggu jam 8, udah gitu doang. Tapi nanti ada beritanya juga kan ya, pasti nanti kan ada apa namanya, ada feedbacknya, nanti kan kita bakal melihat, kita kan membaca, oh ternyata dari live IG ini ada nih tujuan membacanya ini ya, literasi itu adalah ini. Nah, tapi tadi kalau kita hanya membaca secara apa ya, secara intinya atau clickbait saja, akan menjadi hal yang fatal ya, nggak tahu isinya, dia cuma tahu apa ya, cuma tahu judulnya aja. Nah, kurang lebih apa ya, seperti itu ya. iya. Gambarannya ya Pak saya. Iya, Kak. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwasannya pertama tadi yang paling penting itu daya ingat ya, Kak ya, dari proses membaca Ya, itu secara gak langsung membuat otak kita itu terus bekerja gitu ya, Kak ya, untuk ya betul. mengingat. Dan juga untuk peka dengan berita atau sesuatu yang terjadi di sekitar dan juga meningkatkan pemahaman terkait berita tersebut ya, Kak ya. Iya, betul. Oh, sorry, jatuh. Waduh. Satu lagi, Fasa. Iya, Satu Kak. lagi, ketika kita meningkatkan budaya literasi ya, itu pasti kita akan menjadi lebih kreatif ya, Fasa ya. Oke, ya, Pasti itu, Kak. kita pasti akan lebih kreatif, terutama dengan menulis ya. Apabila teman-teman apa namanya, punya kemampuan atau ada rasa keinginan untuk menulis, itu pasti orangnya pasti lebih kreatif. Karena apa? Tadi ketika menulis kan dia nggak mungkin nulis asal-asalan gitu ya. Pasti Betul. ada yang, wah kira-kira bahasa selanjutnya apa ya, nah gitu loh. Iya. Pasti lebih kreatif tuh. Oke, Kak. Ini Ya, berarti termasuk juga ya, Kak. Kalau suka, ada tuh kan orang suka nulis puisi gitu, dibikin kayak akun ya, Instagram khusus. Itu termasuk ya, Kak, aktivitas literasi. ya, betul. Jadi ada salah satu mahasiswa saya ya, itu dia hobi banget nulis ya. Jadi dia buat satu Instagram, itu khusus untuk ini, menulis kata-kata apa ya Iya. namanya, baik-baik indah gitu ya. Kalau lagi Iya. putus cinta nulis gitu ya, kalau Waduh. lagi berantem nulis gitu. Itu ya salah satu untuk meningkatkan kreativitas ya, benar kata Fasa tadi. Oh iya, Kak. Oke, berarti sangat luas ya. Kadang hal-hal yang kelihatannya sepele itu ternyata berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan literasi kita ya, Kak ya. Ya, betul. Baik, Kak. Oke, Kak. Sepertinya semakin memanas ya pembahasannya ya tentang literasi ini. Kita akan mulai Oke. memfokuskan pembahasan kita pada literasi, khususnya literasi membaca ya, Kak, sobat baca sekalian. Oke, Kak. Kebetulan tema kita kan mengenai tingkatkan literasi dengan giat baca buku. Dan menurut Oke. Kakak sendiri sih, gimana sih aktivitas membaca itu bisa berdampak ke peningkatan kemampuan literasi seseorang, Kak?
Oke, baik. Wah, bagus banget pertanyaannya. So, dari dulu ini saya cerita pengalaman aja ya, Pak saya. Dulu saya orangnya malas baca, jujur saya malas baca orangnya. Tetapi ketika saya ketemu dengan salah satu duta literasi Indonesia, Najwa Shihab, saya curhat ke beliau. Mbak Nana, saya sebenarnya apa namanya kurang ini ya, kurang minat untuk membaca. Jadi saya ini lebih ke visual ya, jadi lebih nonton gitu loh, untuk apa ya, untuk mendapat informasi. Terus kata beliau, coba cari satu buku yang menurut kamu menarik, lalu baca. Kata seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya tuh sering ke Gramet ya, Fa saya. Saya tuh sering ke Gramet, tapi sering juga saya beli buku gitu. Setiap Gramet pasti ada beli 1-2 buku gitu. Nah, tapi tadi ya, karena tadi saya belum belum terlalu tinggi minat bacanya, sehingga udah saya baca berapa halaman, udah saya taruh aja, saya susun gitu ya. Nah, ketika sudah mendengar kata Mbak Nana tadi, cari satu buku yang menurutmu menarik, lalu baca. Baca sampai habis ya. Nah, saya ketemulah satu buku, ya, buku dari Mbak Nana sendiri, Catatan Najwa 1. Nah, pada saat itu ya, saya coba baca, wah ternyata menarik ya baca buku. Nah, lalu timbullah, oh ternyata saya bisa membaca buku apabila banyak gambarnya. Banyak gambar. Nah, dari situ saya coba meningkatkan, dan sampai sekarang ya, alhamdulillah berdampak juga ketika saya jadi dosen, itu mau nggak mau harus baca buku ya, harus buat materi dari buku ya, dari literatur dan lain-lain. Nah, itu berdampak juga ke situ, Fasa. So, untuk titik awalnya adalah cari satu buku ya yang menarik untuk dibaca. Gitu ya. Cari buku yang menarik untuk dibaca. Nanti dari situlah nanti akan menumbuhkan motivasi untuk ada apa ya, ketemu feel-nya tuh ketemu gitu. Wah, kayaknya enak ya baca buku. Oke, Kak. Selain menemukan satu buku yang, atau mulai dari buku yang kita sukai atau kelihatan menarik, Kak, kira-kira ada lagi nggak, Kak, ya? Kayak tips atau cara gitu yang mungkin bisa kita lakukan supaya, apa ya, supaya terus atau konsisten gitu buat baca bukunya. Oke, tadi pertama kita cari bukunya, kedua kita pahamin dulu nih. Kita pahamin dulu diri kita nih mau kemana gitu. Apakah kita senang dengan self improvement? Kan banyak ada buku-buku, saya ada beberapa buku self improvement. Saya tuh sering banget beli buku gitu. Wow, banyak ada beberapa. Iya, ada beberapa buku yang saya beli untuk self improvement. Terakhir tuh ada buku Dare to Change ya. Ini buku ini bagus nih teman-teman. Ya. Dare to Change, terus ada Inspiring Words juga. Jadi saya tuh suka baca-baca ini. Saya suka baca-baca quotes gitu ya. So saya beli ini. Terus ada juga ini juga nih, Menjadi Pemuda Harapan Bangsa juga ada. Nah, so ketika saya sudah mulai baca, wah kayaknya buku yang bacaan yang feel yang saya dapat adalah ke self improvement gitu ya. Untuk public speaking, untuk dare to change, kayak gimana merubah kehidupan gitu ya. Nah, so ketika kita sudah tahu feel kita kemana untuk membaca buku, maka itu akan terus kita akan meningkat literasi itu. Nah, lalu yang kedua memanfaatkan waktu ya. Memanfaatkan waktu. Jujur saya pribadi itu ngajar dari pagi sampai malam, ya, cuma ada beberapa waktu senggang. Dan terkadang untuk membaca buku itu saya ketemu feel-nya dulu, apakah pagi ya sampai kampus coba baca beberapa buku untuk materi ataupun malam gitu. Nah, jadi mencari waktu yang pas gitu. Karena orang beda-beda fasa. Kalau saya pun baca buku biasanya masih fresh pagi gitu ya. Pagi. Nah, mungkin fasa wah pagi kayaknya masih mumet nih. Ada orang yang baca buku siang, baca buku malam gitu. Ada yang subuh. Tergantung dari orang. Yang penting kita menyiapkan waktu ya untuk membaca ya. Tapi kalau saya pribadi pagi ya. Kalau saya pribadi pagi. Nah, lalu yang terakhir kalau saran saya adalah bergabung ke komunitas. Contohnya bergabunglah ke komunitas giat baca ya. Karena tadi
Iya kan, apa di Giat Baca kan tadi ya, dia kan lebih namanya Giat Baca, jadi harus harus baca ya, harus apa meningkatkan literasi dengan bergabung ke komunitas teman-teman. Tuh, Kak. So iya, ini sekalian promosi ya, nggak deh. Memang benar karena ada apa tidak banyak komunitas yang meningkatkan literasi di Palembang. Ya di Palembang tidak banyak. Tidak banyak. Ada beberapa literasi tapi karena COVID kemarin vakum gitu ya. Ada beberapa komunitas. Nah, yang saya harapkan teman-teman bisa bergabung komunitas dengan memilih komunitas yang benar gitu ya. Yang baik gitu, yang jelas. Kayak Giat Baca bisa. Kayak dari saya dulu bergabung di narasi juga bisa gitu kan. Juga bisa bergabung di komunitas apapun teman-teman, yang penting ada ya tadi sesuai dengan jalurnya. Kalau teman-teman mau meningkat literasi ya ke komunitas literasi gitu. Kalau teman-teman mau ke sosial ya gabung ke komunitas sosial. Tapi kalau ini kita membaca ini maksudnya bahasan kali ini adalah membaca, so teman-teman gabunglah di komunitas membaca ya, literasi gitu ya. Iya. Jadi gitu ya Kak ya. Tentukan tujuan dan juga tentukan waktu ya, harus ditentukan gitu. Sama aja kayak kita nentuin suatu goals ya Kak sebenarnya ya. Harus jelas. Iya, betul. Betul. Saya juga kalau nggak dipaksa sih ya ini ya susah juga ya. Dan terakhir mungkin dipaksa juga teman-teman, harus memaksa gitu ya. Harus dipaksa. Iya, baik, sedikit dipaksa atau agak dipaksa nih Kak. Oke. Baik Kak, kembali lagi nih ke masalah buku tadi ya Kak ya. Kakak tadi sempat bilang tentang menentukan tujuan dulu Kak. Menurut Kak Dwiki nih, gimana misalnya ada seseorang nih, dia sebenarnya tertarik buat baca novel gitu, lebih suka baca novel, tapi untuk buku self improvement dia kurang tertarik. Tapi dia berusaha untuk memaksakan diri gitu Kak, untuk tetap membaca buku self improvement itu. Menurut Kak Dwiki, apakah itu cukup efektif Kak untuk meningkatkan literasi tadi? Kalau menurut saya kurang efektif ya. Sesuatu yang dipaksa itu kurang baik. Makanya tadi saya bilang sedikit dipaksa untuk membaca ya. Untuk membaca aja ya, tidak harus dikotak-kotakkan ya, membaca tentang self improvement ataupun tentang pelajaran ya, tentang sejarah, tentang ekonomi atau tentang biografi ya. Itu adalah mengalir dengan sendirinya. Kalau teman-teman memang suka membaca novel, yang novel rata-rata kan tulisan semua ya. Jarang ada gambar ya kalau novel ya, tulisan semua berapa puluh atau berapa ratus halaman, tiba-tiba dipaksa untuk membaca sebuah buku yang tidak tulisan semua, ada kata-kata ada pergabungan kata dengan gambar gitu ya. Nah itu kalau misalnya kita paksakan itu pasti nggak akan maksimal, Fasa. Nah tetapi kalau memang dari dirinya sendiri, kayaknya baca novel udah bosen deh, coba deh baca buku self improvement gitu, atau baca buku tentang biografi deh, kayaknya menarik gitu ya. Nah makanya akan ini juga akan berdampak. Saya juga seperti itu. Jadi awalnya saya membaca buku catatan Najwa, wah tertarik dong sama quotes-quotesnya Mbak Nana, karena di dalam buku catatan Najwa itu cuma ada gambar, lalu quotes-quotesnya Mbak Nana dari setiap episodenya. Cuma itu doang. So buku yang tebal tapi cuma isi gambar dengan quotes. Ya quotes palingan cuma berapa baris ya. Nah, selesai deh saya baca quotes catatan Najwa 1 dan 2 sudah selesai. Nah, lalu saya tingkatkan ke self improvement gitu ya. Yang ada beberapa buku tadi. Nah, saya coba pernah ke buku tentang biografi. Saya kan ada buku biografi ada 2. Ada buku yang ini ya, yang menarik ya menurut saya ya. Itu ada satu itu menarik tentang ini nih. Tentang Dahlan Iskan. Ini bukunya menarik banget ya, Dahlan Iskan. Ini biografi yang maksud saya yang biografi yang sudah saya baca full dan ini banget ya, dan menarik ya untuk biografi ya. Sini, saya sudah saya coba biografi deh. Wah, ini menarik nih biografi gitu kan. Udah. Terus saya masuklah di ini saya masuklah di kuliah, pas itu masih S2. Di S2 belajarlah tentang kebijakan-kebijakan ya, tentang kan saya di FISIP, dia belajar tentang kebijakan-kebijakan. Saya gabungkanlah ya buku kebijakan dengan tokoh. Ada salah satu bukunya. Nih, karena saya belajar kebijakan, salah satu nama yang menarik di pemerintah masa itu adalah Ahok. Jadi saya belilah buku kebijakan Ahok. Yang berikutnya kebijakan-kebijakan, gitu kan. Nah, makanya
Tapi kalau saya dipaksa untuk membaca novel, enggak, karena saya nggak ada buku novel. Iya. Saya Oh, tadi maksudnya kan kayak pertanyaan Fasa tadi, apakah kalau dipaksa itu akan akan apa namanya, akan efektif. nyambung? Enggak, Ah, ah. enggak akan efektif. Makanya kita Oke. harus dari diri kita sendiri ya, gitu Oh, ya. gitu Tapi ya, kalau Kak. Fasa nyuruh saya, Kak, coba Kak baca novel, enggak akan Oke. saya baca novel itu, Iya. karena itu bukan passion saya untuk membaca novel. Oke. Jadi alami ya, Kak, kalau orang itu punya preferensi bukunya masing-masing ya, Kak ya. Ya, betul, betul. Oke, Kak. eh kita sedikit bergeser ya, Kak, pembahasannya ya dari bahas tentang buku tadi ya, Kak. Jadi gini, Kak, kadang kita itu, saya pribadi ya, kadang gitu suka baca, khususnya buku self improvement. Itu kan suka ada kalimat yang kayak sulit dipahami gitu. Nah, kira-kira itu masih tetap berdampak gak ya, Kak, untuk meningkatkan literasi atau gimana, Kak? Oke, nah ini biasanya buku-buku apa ya? Ya tadi ya, buku-buku tuh banyak juga yang menggunakan kata-kata yang terkadang tidak kita pahami, atau kata-kata baru ya, kata-kata Iya, baru. betul. Nah, itu makanya semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita ketemu kata baru, seperti saya bilang di awal tadi. Nah, Iya. ketika kita dapat kata baru, coba cari deh kira-kira apa. Biasanya banyak kata-kata kiasan tuh ya, ada seperti di puisi biasanya banyak, di quote-quote biasanya banyak gitu ya. Nah, itu biasanya kalau kita sudah tahu, wah ini artinya apa gitu kan, kata ini Iya. apa gitu. Nah, coba dicari deh. Coba dicari, dan itu tentunya bisa kita gunakan untuk di keseharian kita. Agak pede dong, wah Iya. misalkan kita menggunakan kata orang, oh ya, apa dia arti itu ya? Pasti kan gitu kan. Nah, itulah Iya. kita sudah maju selangkah dong ketika kita dapat kosakata baru ya di dalam buku gitu. Oke, Kak. Jadi nggak masalah ya, Kak, sebenarnya kalau meskipun kita nggak paham gitu artinya apa ya. Enggak, tapi ya tadi kalau misalnya kita baru baru baca nggak paham ya, oke, Betul. makanya kita cari dong gitu, karena bisa Iya. browsing atau dari aplikasi udah banyak buat nyari kosakatanya gitu. Oke, good. Jadi disitulah ya, Kak, posisi di mana membaca itu bisa menambah kosakata ya, Kak ya. Iya, betul, betul. Oke. Kak, selanjutnya ini pertanyaannya udah mau penghabisan ya sebelum kita ke Q&A ya, Ya, Kak ya. Tadi oke, Kakak boleh. sempat Iya, tadi Kakak sempat bilang tentang beberapa buku yang Kakak suka ya, kayak buku biografi, self improvement dan juga quotes. Nah, kira-kira ada gak sih Kak alasan khusus yang menyebabkan Kakak memilih buku-buku tersebut, Kak, sebagai bahan bacaan gitu? Oke, kalau yang pertama tadi masalah apa namanya, quotes tadi ya. Ya, Yang tadi yang saya bilang di awal, saya nggak suka baca yang tulisannya panjang gitu ya. Jadi coba saya baca yang dikit-dikit aja gitu. Quotes kan dikit-dikit tadi ya, iya. dikit-dikit gitu. Terus kalau di biografi itu juga ada ya, dari kita belajar untuk pengalaman gitu ya. Pengalaman bisa kita ambil. Nah, kalau kayak kita belajar atau membaca seperti novel atau yang cerita-cerita fiktif gitu ya. Nah, itu kan tidak sedikit untuk kita ambil ini ya, untuk di self improvement kita ya. Nah, jadi makanya saya lebih feelnya lebih dapat ketika tadi membaca buku yang tidak banyak tulisan-tulisan gitu. Oh, iya, Kak. Oke, Kak. Tadi kita sudah bahas banyak ya, Kak, tentang buku dimulai dari sebenarnya Ya, kita mulai dari literasi tadi ya, Kak, mendefinisikan ya, literasi yang ternyata sebenarnya banyak sekali hal-hal simpel yang mungkin kita lakukan sehari-hari itu ternyata sebenarnya merupakan aktivitas literasi. ya. Berikut kita juga membahas tentang gimana sih aktivitas membaca buku itu bisa berdampak ke kemampuan literasi kita. Betul, betul. Oke, Kak. Pembahasannya bagus banget ya, Kak ya. Nggak salah nih kita Hmm. ngobrol-ngobrol sama Kak di sini. Banyak banget insight yang mungkin yang udah kita dapatkan pada malam hari ini. Iya, tapi rasanya kurang puas nih Kak kalau cuman mungkin sesi ngobrol sama Fasa. Mungkin teman-teman di sini, sobat baca sekalian, ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Kak Dwiki. Boleh banget nih langsung drop pertanyaannya di kolom komentar.
sekalian mengingatkan nih, nanti ada hadiah satu buku ya Kak ya, bagi penanya. Iya, betul. Oke, Betul. ini penanyanya dipilihnya gimana ya Kak ya? Penanya pertama kah atau terbaik? Penanya terbaik mungkin ya. Atau Oke, kalau ada Bu. cuma satu ya satu itu berarti kita kasih Iya. buku ya. Oke, berarti nanti Kakak yang memilih ya. Nah, penanyanya ya. Pas aja yang memilih, Eh, pas aja yang memilih. oke, siap Kak. Iya, nggak apa-apa. Yang Baik. mana nih? Pada Wah, teman-teman, sobat baca yang mau nanya, silakan. Nih udah ada yang mau nanya. Ini ada Kak Ed Septian_Anggari. Namanya sudah tidak asing ya. ini Oke. sahabat saya ini. Baik, kita bacakan dulu ya Kak pertanyaan dari Kak Septian. Sebagai anak muda tentunya kita mempunyai peranan penting ya Kak dalam meningkatkan literasi. Pertanyaannya apa saja sih Kak strategi yang bisa kita lakukan untuk dapat membangun budaya baca untuk lingkungan sepertinya ya artinya ya. Oke, wah ini tadi belum dibahas nih kalau untuk lingkungan ya, itu kan berdampak untuk diri kita sendiri ya. Oke, Betul oh Kak. lingkungan terdekat seperti teman kita sendiri. Iya. Oke, dirasukin teman-teman ya gitu. Dipinjemin buku gitu. Kalau kalau saya pribadi ada beberapa buku saya itu saya pinjemin ke teman. Ya. Saya bilang, misalkan buku ini, woi ada buku nih kebijakan Ahok ini kayaknya bagus loh, cobalah bacalah. Gitu kan. Nah, pertama itu kalau untuk dari teman terdekat ya bisa kita ceritakan, oh keren loh buku dari Mbak Nana itu banyak quotes-quotes yang bisa kita gunakan. Gitu. Makanya kita racuni mereka dengan ajakan ya. Nah itu kalau dari teman dekat ya, dari teman dekat. Tetapi kalau untuk lingkungan, kalau dari saya pribadi di tahun 2018 saya itu pernah dengan teman-teman narasi itu ke panti asuhan, ke panti-panti dengan membawa beberapa buku, ratusan buku yang kami bawa. Nah, di sana kami mulai mengenalkan bahwasanya adik-adik ayo membaca buku, seperti itu ya. Dengan kegiatan-kegiatan dari komunitas. Nah, lalu pada tahun 2021 mungkin Septim juga ikut nih ke dalam kegiatan ini. Jadi kami pada masa pandemi membuat namanya Rubasa, Rumah Belajar Bersama yang di mana situ kami siapkan ratusan buku untuk teman-teman dari tingkat SD sampai dengan kuliah buku gitu. Jadi mereka bebas mau baca buku apapun, mulai dari sejarah, mulai dari agama, mulai dari cerita Islam ya zaman Nabi gitu ya, tahu tentang puisi juga ada situ. Kami beli berapa puluh buku, lalu ada beberapa hibah gitu ya, ada ratusan buku yang di sana. Nah, caranya adalah seperti itu ya. Tantangannya cuma satu. Teman-teman. Ini mungkin menjadi PR untuk teman-teman komunitas ataupun teman-teman yang nonton sini yang tertarik dengan literasi. Tantangannya cuma satu, adalah literasi digital. Buku itu sudah mulai tidak dilihat sama teman-teman. Toko buku sudah banyak yang sepi sekarang. Karena apa? Timbullah namanya kemajuan teknologi, ya, literasi digital. Makanya sekarang pemerintah sudah mulai gencar, ya, dengan mensosialisasikan literasi digital. Tetapi tadi kalau kita keterusan, buku nanti itu akan tenggelam, ya, karena semuanya bisa diakses dengan handphone. Sudah banyak aplikasi, bahkan Perpusnas pun sudah ada aplikasi gitu. Aplikasi untuk baca buku, tinggal masukin kode keyword ya, judulnya apa, udah keluar deh bukunya, gitu. Sehingga itu tantangannya ya, di literasi zaman ini di belakang ini gitu ya. Iya. Oke, jadi demikian pertanyaan Kak Septian sudah terjawab ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Septian sudah bertanya. Pertanyaannya bagus banget. Makasih juga Kak Dwiki atas jawabannya. Oke Ada Kak, lagi nih. kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Ed Aidil Fikri 11. Apa aja penyebab yang membuat literasi seseorang rendah dan bagaimana cara kita untuk meningkatkannya? Serta apa saja efek jika seseorang tidak memiliki kemampuan literasi yang baik? Oke Kak, boleh dijawab Kak? Oke, ini sudah menyinggung juga di isi tadi ya. Ketika kita memiliki literasi yang rendah, itu yang pertama dari kemauan dulu sih.
kemauan. Semua orang itu pasti membaca, ya, pasti membaca. Tinggal suka atau enggak itu aja. Nah, dan juga tadi nggak ada apa namanya istilah nggak bisa gitu ya. Makanya kalau apa namanya contoh kayak tadi Aidil males baca gitu ya, sama kayak kasus saya tadi gitu. Cari dulu buku ke Gramet, cari buku, entah itu buku tentang apa namanya Wikipedia, bukan Wikipedia, apa ya namanya, tentang hewan-hewan itu ada ya, ya seperti kayak Wikipedia ya, ada ensiklopedia. Ada buku ada tentang hewan, tentang bumi, tentang masakan gitu ya. Nah, coba cari kira-kira apa nih vibes-nya dapatnya di mana gitu. Kalau saya sih dulu pernah ada buku tentang hewan, tentang dinosaurus. Jadi situ ensiklopedia itu isi tentang dinosaurus semua. Ada. Nah, itu saya coba baca gitu kan. Nah, jadi mulai dari situ dulu. Jangan dipaksakan untuk membaca, ya. Jangan dipaksakan untuk membaca yang nggak suka ya, yang nggak suka. Makanya tentukan dulu kira-kira Aidil bacanya suka apa nih gitu. Apakah tentang komik, entah itu tentang apa komik Naruto kah, One Piece kah gitu ya, atau tentang apa kek gitu, atau tentang novel percintaan gitu ya, atau tentang masak-masakan. Dicari tahu dulu. Ketika itu sudah mulai apa, oh sudah baca, wah selesai nih, oh pengen beli lagi, oh pengen beli lagi. Nah, nanti baru ditingkatkan. Wah, kalau aku cuma apa namanya belajar tentang masak baik gitu kan, nah, aku udah tahu nih tentang yang lain. Nah, cobalah beli buku yang lain gitu kan. Nah, terus lah meningkat seperti itu. Dan sehingga nanti akan apa namanya rasa atau kemampuan literasi kita itu akan meningkat seperti itu ya dalam bidang membaca ya. Seperti itu ya, Aidil. Ini mahasiswa saya ini Aidil ini. Oh, oke. Gimana Kak Aidil? Sudah terjawab ya Kak Aidil ya pertanyaannya ya. Oke, terima kasih Kak sudah menjawab dan juga terima kasih kepada Kak Aidil yang udah bertanya. Pertanyaannya bagus banget. Oke, kita masih menunggu pertanyaan lagi ya Kak ya. Ya. Iya, silakan kepada teman-teman yang masih join live pada malam hari ini. Kalau saya lihat ini ada Kak etnisaputri.ps sama Kak Apriyadi nih yang mungkin ingin bertanya, boleh banget Kak. Wah, boleh nih. Ayo menanya apa? Iya, Titip ayo. aja saya kasih buku ini bagus nih. Bukunya Menjadi Pemuda Harapan Bangsa nih bagus loh teman-teman. Saya udah baca buku ini. Nah, waduh, udah ada spill-nya nih hadiahnya. Iya. Oke, itu buku self improvement ya Kak, maksudnya atau gimana? Iya, self improvement dong. Menjadi Pemuda Harapan Bangsa. Jadi apa namanya? Ya gimana untuk menjadi pemuda itu menjadi harapan, nggak jadi pemuda yang apa ya? Yang nggak ngapa-ngapain gitu ya. Oh, oke. Berdampak. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan nih Kak dari @apriyadi1. Pertanyaannya, tips Kak untuk saya yang tak hobi membaca jadi giat membaca. Wah, bagus ini pertanyaannya. Boleh Kak langsung dijawab Kak. Ya oke. Untuk Apri ini sama tadi kayak saya tadi kasusnya kan ya. Saya nggak hobi baca, jadi hobi baca. Maksudnya belum hobi-hobi banget ya. Maksudnya cuma ada beberapa buku yang saya senang baca gitu. Nggak semua buku saya senengin gitu ya. Nah jadi sarannya dari saya tadi coba pahamin dulu kira-kira gimana nih gitu. Mau baca buku apa yang menarik. Ya, tadi saya ulangi, pasti setiap orang bisa baca. Cuman males aja. Cuman males. Karena apa? Mungkin males tadi ngelihat buku. Saya ada buku tuh, nih, saya ada buku satu. Ini saya tulisan semua. Ini bukunya sebenarnya bagus. The Black Swan. Ini buku ini langka, teman-teman. The Black Swan ini. Buku ini jarang ada. Ini saya punya dari tahun 2012 apa ya. Ini sih buku tulisan semua. Ya, ada berapa halaman ya ini? 479. Wow, oke. Buku ini. Isinya bagus. Bagus banget isinya. Tapi tadi dihadapkan dengan saya yang tidak suka baca buku yang tulisan semua, sehingga ini sudah jarang saya baca. Iya. Nah, siapa tahu mungkin Pasa senang baca buku gini gitu ya, The Black Swan ini. Siapa tahu senang. Nah, tapi kalau saya beda. Nah, makanya tadi Apri coba dipahamin. Kira-kira Apri sukanya baca bukunya yang gimana? Ya, mau baca buku yang mana? Sedikit dipaksa, sentil dikit deh, paksaan gitu ya. Untuk membaca dulu ya, bukan untuk
fokus untuk membaca apa enggak. Jadi misalkan bisa dengan baca berita gitu kan, pagi-pagi buka dulu tuh, misalnya di detik.com atau di Kompas gitu ya. Minimal baca dulu deh, baca yang dikit-dikit aja gitu. Nah, nanti kalau itu baru ditingkatkan lagi. Wah, kayaknya baca buku ini asik ya gitu. Iya, oke. Udah terjawab ya Kak Ed Apriyadi pertanyaannya ya. Jadi kita mulailah dari hal-hal yang sederhana dulu gitu ya Kak Dwiki ya. Iya, Mulai dari iya. baca berita. Baca buku yang sederhana dulu deh. Good. Oke. Kita coba tunggu lagi ya Kak pertanyaan dari teman-teman. Soalnya ini tiba-tiba mulai rame lagi yang nonton. Oke, silakan Kak, kakak-kakak, sobat baca yang mungkin ada pertanyaan lagi, boleh banget nih untuk bertanya. Karena ada door prize-nya nih, bagi penanya terbaik akan mendapatkan 1 buah buku dari pemateri kita pada hari ini. Sayang banget loh dilewatkan. Iya, udah mau OTW November nih, ayo kita perbarui wishlist buku kita. Iya. Kalau Pasa gimana? Suka baca buku apa, Pasa? Iya Kak, kalau Fasa pribadi sih sukanya baca buku self improvement sih Kak. Awalnya juga agak memaksakan gitu. Oke. Iya, baru-baru ini itu habis baca buku itu Kak yang Ikigai gitu, yang tentang Wih, filosofi hidup Jepang keren. itu. Iya Kak, tapi Wah, berusaha keren. memahami ya. Jarang Iya. orang tahu Ikigai. Oh Jarang orang iya, tahu tentang Ikigai. iya Kak ya. Buku karangan siapa yang dibaca, Pasa? Itu kalau nggak salah Hector Garcia Kak, sama siapa satu lagi yang warna biru bukunya. Ah, yang ada gambar apa? Bunga sakura? Atau Nah, yang iya mana? betul Kak. Iya betul, yang Iya. ada gambar bunga kembang gitu. Ya cuman Nah, kemarin itu tertarik aja sih, soalnya kan filosofi hidup Jepang itu banyak banget yang apa ya, kayak bisa menjawab gitu apa yang sedang digelisahkan saat ini gitu. Salah satunya kan tentang karir tuh yes. dibahas juga. Kayak menemukan karir menggunakan 4 elemen itu kalau nggak salah kan ya Kak ya. Iya, betul. Oke. Nah, Keren kita sih. coba ajak lagi nih Sobat Baca. Kayaknya belum ada pertanyaan nih. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, karena sekali lagi kita ada door prize bagi penanya terbaik. Kita tunggu ya. Mungkin kita tunggu Silakan kurang teman-teman. lebih berapa pertanyaan lagi nih Kak kira-kira Kak? Udah 3 tadi. Kayaknya boleh satu boleh, dua Satu boleh. boleh. Tergantung teman-teman yang mau membaca. Oke. Teman-teman coba Gimana deh nih baca Sobat buku Baca? Ikigai, itu keren banget. Iya Kak? Ya coba teman-teman yang nonton sini viewers, coba deh nonton lagi. Coba deh Baca. baca buku Ikigai. Kalau Iya. sudah baca buku Ikigai itu pasti kehidupan berbeda. Pasti Iya betul banget. pemikirannya. Kayak ada lebih ada ke ada ada 4 elemen elemen dari Ikigai itu. Yang pertama itu ada passion, ya. ya. Yang kedua itu ada mission. Lalu yang ketiga itu ada vacation, dan yang keempat ada profession. 4 elemen ini kalau diterapkan di kehidupan, wah, best pokoknya kalau Ikigai itu. Iya. Oke, Kak. Ya sih, Fasa juga ngerasa demikian sih, meskipun apa ya, Kak, mungkin belum bisa menerapkan seutuhnya ya, Kak. Cuman setelah Ya, memahami konsep itu kayak lebih terarah aja gitu. Oh, kita ini hidup ternyata kayak gini gitu. Mau gini, mau ngelakuin apa gitu. Akan lebih baik kalau kita punya tujuan yang clear. ya betul. Karena kan, maksudnya inti dari Ikigai itu selain 4 elemen itu kan dia akan apa namanya, kita akan tahu what you love, ya, apa yang kamu cintai, apa yang kamu butuhkan, lalu kamu tuh baiknya dalam bidang apa, dan kamu itu apa ya, apa yang bisa terbayarkan gitu ya. Nah itu Iya. pasti ya perlahan pasti akan terjawab itu dengan di ilmu Ikigai itu, Pak. Nah, Mm-mm. teman-teman mungkin heran nih apa itu Ikigai. Teman-teman coba browsing deh ya. Ketik aja Iya. Ikigai atau Iya. buku Ikigai, itu teman-teman pasti
ketemu itu buku the best book sih kalau sampai sekarang tentang self improvement ya untuk Ikigai. Iya. Oke. Jadi udah dapat banyak banget nih sobat baca rekomendasi buku yang bisa dibaca nih dari Kak Dwiki tadi ada buku biografi dari Dahlan Iskan ya Kak ya yang pernah dibaca Ya, ya. Terus ya. biografi dari Ahok. Ini juga dari saya pribadi tadi Ikigai. Iya, kita sebut satu judul buku aja. Dan bagi penanya nih, penanya yang terbaik bakalan dapat buku baru nih dari Kak Dwiki. Jadi jangan disia-siakan Ya, kesempatannya. Oke. silakan teman-teman. Oke, Kak. Sepertinya belum ada nih yang ingin bertanya. Oke, kalau Oke. begitu apakah langsung kita tentukan saja, Kak, penanya terbaiknya? Boleh. Silakan Pasah, boleh. Oke, ya. Jadi tadi total ada 3 pertanyaan nih. Dari Kak Septian, dari Kak, sebentar saya scroll dulu. Dari Kak Ideal dan ya. Aidil. Iya, Aidil dan juga dari Kak Apriyadi ya. Semua pertanyaannya Mm-mm. bagus banget dan iya ya, bagus banget gitu. Sesuai banget sama apa ya, materi kita pada malam hari ini. Tapi ya karena bukunya Ada cuma yang mau satu nanya ya tuh. kan harus pilih satu jadi Sorry, saya potong ada yang nanya lagi tuh. oh ada yang nanya lagi. Oke. Ini dari Kak Ed Iqbal Prama. Halo Kak, izin bertanya, apa indikator keberhasilan seseorang yang memiliki literasi yang baik? Karena untuk saya sendiri, ketika membaca banyak buku, tapi ada beberapa isi buku yang tiba-tiba lupa. Oke, Kak, boleh dijawab. Oke. Indikator keberhasilan seseorang yang memiliki, oke. Indikatornya sebenarnya susah kalau kita untuk memastikan ya. Maksudnya, oh indikatornya 1, 2, 3 itu susah. Tetapi ketika teman-teman sudah ada rasa keingintahuannya untuk membaca itu sudah tertanam ya, maksudnya nggak pernah berhenti mau baca gitu, dimanapun itu kalau ada waktu senggang selalu membaca, ya membaca menulis. Nah itu sudah bisa kita katakan sebagai indikator ketika teman-teman sudah memiliki apa sih kalau bahasa tadi tingkatan ini ya, tingkatan literasi yang baik ya. Sorry siapa namanya tadi yang bertanya? Iqbal. Mas Iqbal ya. Mas Iqbal ya. Itu ketika kita sudah apa? Kalau misalnya kalau kita nggak baca buku tuh kayak aduh nggak tahu nih mau ngapain gitu ya, gabut gitu kan kalau nggak baca buku. Nah tapi kalau pagi baca buku, siang baca buku, atau setiap sehari misalkan luangin waktu nih misalnya 30 menit itu membaca buku, nah itu sudah menjadi indikator tingkatan literasi dari Mas Iqbal itu sudah tinggi ya, sudah maksudnya sudah menyatu dengan buku gitu. Hasil apabila sudah memiliki tingkat literasi yang baik, nanti teman-teman bisa untuk menciptakan sebuah buku. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mahasiswa saya itu dia hobi menulis dan membaca. Dia sudah menciptakan 4 buku, sudah menerbitkan 4 buku ya di umur 20-an ya. Nah, lalu di teman saya satu promosi dengan saya dosen, tadi dia hobi membaca buku itu tentang gender ya, tentang perempuan dan juga dia tertarik, dia juga hobi nulis sehingga dia sudah tercipta satu buku gitu ya sudah jadi satu buku. Nah tadi indikator pasti tidak ada teman-teman untuk apa namanya untuk kemampuan literasi karena ini adalah sesuatu yang abu-abu kalau literasi ya, bukan sesuatu yang pasti, bukan. Nah jadi makanya tadi ketika teman-teman sudah apa namanya rasa keinginan untuk membaca terus gitu ya, itu sudah bisa dikatakan tingkat literasinya sudah bagus ya, sudah baik. Nah, kalau tadi ada beberapa apa buku gitu ya. Ketika baca banyak buku tapi ada beberapa isi buku tiba-tiba lupa, itu wajar. Itu wajar, ya, itu wajar. Karena saking banyaknya buku yang dibaca, mungkin ada beberapa poin-poin yang lupa ya. Yang lupa. Makanya terkadang ketika orang membaca buku itu ada dengan tipenya yang di apa? Di stabilo ada. Ya kan, yang dilipat ada. Makanya ketika misalkan baca buku ini, oh ada nih buku ini di halaman sekian, udah distabilo, oh berarti ini gitu. Nah kalau di buku ini yang saya ingat adalah minimal ketika ada satu buku itu ada satu deh yang diingat gitu. Ya, kalau di buku ini di buku dari kan ini biografi ini yang saya ingat adalah ketika menjadi seorang pemimpin itu yang paling tinggi adalah integritas. Itu dari buku ini. Ya, nah terus apa namanya? Kalau dari buku menjadi pemuda harapan bangsa ini ada berapa poin teman-teman yang penting.
Yang pertama bisa manage waktu, ya. Jangan lupa untuk belajar, gitu. Maksudnya pasti ada teman-teman. Dan setiap buku itu pasti apa namanya ada 1-2 poin yang diingat. Gak mungkin kita lupa semua dengan kita udah baca apa satu buku, tapi lupa semua. Wah, bukunya apa yo? Apa pelajaran bisa diambil? Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, pasti ingat lah ketika kita apa namanya melihat buku, kita membaca buku, pasti kita ada ingat 1-2 poin, pasti, pasti. Ya. Jadi mungkin itu ya Mas Iqbal ya, nggak mungkin lupa semua tuh tiba-tiba hilang gitu kan, pasti ada mungkin ya 1-2 poin yang lupa ya wajar ya, karena apa namanya ya namanya manusia ya, tak luput dari lupa ya. Gitu. Iya, oke. Bagus banget Kak Iqbal pertanyaannya. Terima kasih Kak. Semoga sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Oke. Karena melihat waktu ya Kak ya, sepertinya tadi sayang sekali udah bakal jadi pertanyaan terakhir pada sesi pada malam hari ini ya Kak ya. Oke. Oke. Bagaimana Kak? Mungkin kita langsung saja ya Kak pilih jawab penanya terbaik ya. Boleh, boleh. Silakan. Iya, izin ya Kak ya. Berdasarkan pertanyaan yang sudah masuk tadi, semuanya bagus banget pertanyaannya, tapi karena bukunya cuma satu stoknya, jadi harus pilih satu aja ya. Boleh Kita deh, untuk boleh pilih ya, dua deh. Pilih pilih dua, dua. boleh deh, pilih dua. Nah, lo dapat dua. Nah, Oke. Baik, saya sebutkan ya, penanya terbaik satu, selamat kepada Kak Ed Iqbal Prama. Oke, mendapatkan buku dari Kak Dwiki. Kemudian penanya kedua, dari Kak Ed Aidil tadi ya, Kak Ed Aidil, iya, Kak Ed Aidil Fikri Fikri. 11. Selamat Kak. Waduh, iya mendapatkan buku berjudul Menjadi Pemuda. Apa tadi Kak? Lupa tadi fasa judulnya. Menjadi pemuda harapan bangsa. Atau nanti coba Iya. saya cari buku kalau ada yang lebih bagus dari nanti akan saya berikan ya. Oke, good. Terima kasih Oke. kepada Kak Dwiki selaku pemateri pada malam hari ini dan juga kepada teman-teman sahabat baca sekalian sudah ikut di sesi live pada malam hari ini. Sepertinya ini akhir dari sesi kita, tapi sebelum itu Kak, mungkin kami boleh minta kesediaan Kak Dwiki untuk memberikan closing statement gitu bagi sahabat baca yang hadir di live pada malam hari ini. Silakan Kak. Oke, teman-teman sebelum saya ini Iqbal nanti boleh di DM ke IG saya ya untuk kontak WA atau apa namanya kontak bisa dihubungi lah gitu ya. Oke, teman-teman sebelum ditutup sedikit aja pesan dari saya ketika kalian apa namanya ingin belajar membaca, bukan belajar membaca, ingin meningkatkan literasi kalian terhadap membaca dan menulis. Kalau kalian males, coba paksakan deh. Ya. Dan cari satu buku yang benar-benar kalian suka sesuai dengan keinginan kalian. Karena yakinlah, mau dimanapun, pasti nanti kalian akan dituntut untuk membaca. Pasti gitu. Ya, karena saya sudah merasakan sendiri. Iya, oke. Gitu. Terima kasih Kak atas closing statement yang sangat mengena di dalam hati. Oke, jadi baca intinya ya. Oke Kak, terima kasih Kak Dwiki atas kesediaannya untuk sharing. Banyak banget deh ilmu yang kami dapatkan pada malam hari ini. Ya, Sebelum kita mengakhiri, mungkin kita dokumentasi dulu ya Kak ya. boleh, boleh. Oke, saya izin screenshot dari perangkat saya ya Kak ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, sudah Kak. Terima kasih Kak Dwiki sekali lagi. Thank you. Kami mohon maaf. Masa. Iya Kak, mohon maaf kalau ada salah perkataan ataupun perbuatan ya Kak selama sesi live ini. Sampai jumpa di sesi live selanjutnya dan semoga Kakak dan juga sobat baca sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat ilmunya ya, Pasa dan teman-teman yang lain ya. Iya Kak. Oke, baik. Iya, Izin bagi live Kak ya. Dwiki. Iya, silakan Kak. Oke, baik. Sampai Terima kasih jumpa Kak. Pasa dan teman-teman yang lain. Selamat Ya, malam. Assalamualaikum. malam. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Tadi itu sudah kita simak ya live Instagram bersama Kak Dwiki mengenai meningkatkan literasi
lewat giat baca buku. Nah, pasti sudah banyak nih intisari yang teman-teman dapatkan dari live tadi, dan jangan lupa untuk diterapkan ya, membaca buku. Ngomong-ngomong, bulan ini udah baca berapa buku nih, teman-teman? Oke, semoga udah baca ya minimal at least satu buku lah, gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut mengenai literasi atau mengenai buku-buku yang bagus untuk dibaca ke Kak Dwiki, boleh banget nanti langsung kontak Kak Dwiki di Instagram beliau di @dwikidap. Dan juga jangan lupa follow Instagram Giat Baca karena kami merupakan komunitas yang memiliki tujuan untuk meningkatkan minat baca di Indonesia, khususnya di Palembang. Oke, saya Fasa Anissa Indina selaku moderator atau host pada live pada malam hari ini. Mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di live selanjutnya. Goodbye.